Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ashifa Aulia, NPM 217430005, Program Studi Teknologi Produksi Ternak, Jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pelanggaran atau isu-isu HAM yang ada di Indonesia. Kasus yang akan saya angkat adalah pembunuhan Marsinah pada tahun 1993. Marsinah lahir di Nglundo, Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya atau yang lebih dikenal dengan CPS, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di pinggir hutan di Dusun Jegok, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kronologi terjadinya pembunuhan. Marsinah bersama rekan-rekannya menggelar aksi mogok bekerja pada tanggal 3-4 Mei 1993 di pabriknya, menuntut PT CPS menaikkan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Tuntutan dipenuhi setelah perundingan yang melibatkan Kanwil Depnaker Sidoarjo dan jajaran Muspika. Namun, Selasa 4 Mei 1993 sore, Kodim Sidoarjo melayangkan surat panggilan kepada 13 rekan kerja Marsinah agar hadir pada Rabu 5 Mei 1993. Mereka hadir memenuhi panggilan Kodim Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut, 13 rekan Marsinah menyatakan mundur dari PT CPS. Kodim Sidoarjo mengklaim tidak ada paksaan dalam pernyataan mundurnya 13 buruh itu. PT CPS kemudian mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menuntaskan administrasi dan memberikan pesangon. Marsinah yang belum mengetahui hasil dari pemanggilan 13 rekannya tersebut kemudian berusaha mencari tahu ke Kodim Sidoarjo. Namun, sesampainya di sana, penjaga menyatakan 13 rekannya sudah pulang. Tidak puas dengan jawaban personel Kodim Sidoarjo, Marsinah kemudian mencari rekannya dan bertemu dengan 4 rekannya. Berdasarkan keterangan mereka, keempat rekannya diberhentikan karena dianggap sebagai provokator unjuk rasa di PT CPS. Marsinah kemudian meminta berkas surat pemanggilan Kodim Sidoarjo sebagai bahan untuk protes keesokan harinya. Selesai bertemu rekannya, ia lantas keluar rumah kontrakannya untuk membeli makanan. Rabu malam, 25 tahun yang lalu, itulah menjadi akhir bagi rekan-rekannya melihat Marsinah. Baru kemudian, pada tanggal 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di gubuk di pinggiran hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Sejak semula, kasus Marsinah tak mulus berjalan. Usaha mengusut kasus Marsinah dengan lebih serius baru dimulai dengan pembentukan tim terpadu Bakor Tanasdap Jatim pada September 1993. Tim tersebut kemudian menangkap 8 petinggi PT CPS secara diam-diam tanpa prosedur resmi, termasuk diantaranya pemilik PT CPS yaitu Yudi Santoso dan Kepala Personalia PT CPS Mutiari. Mutiari adalah satu-satunya perempuan yang ditangkap. 18 hari kemudian, keberadaan 8 orang yang ditangkap tim tersebut diketahui sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Saat itu, pengacara Yudi Santoso Trimulja D. Surjadi menyebut upaya tersebut sebagai rekayasa aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Namun, secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. 1 di antaranya adalah anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi kala itu menyebutkan Suprapto,
pekerja bagian kontrol CPS menjemput Marsinah dengan menggunakan motor di dekat rumah kos Marsinah. Buruh perempuan muda tersebut dibawa ke pabrik menggunakan Suzuki Kari putih ke rumah PT CPS Yudi Santoso di Jalan Puspita, Surabaya. Marsinah kemudian dieksekusi oleh Satpam CPS bernama Suwono setelah dicekap 3 hari. Namun hingga kini pelaku pembunuhan Marsinah yang sebenarnya belum ditemukan karena pelaku-pelaku yang ditangkap dinyatakan tidak bersalah dan tidak merencanakan pembunuhan sehingga mereka dibebaskan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus pembunuhan Marsinah 1993. Yang pertama, dibungkamnya hak untuk menyampaikan aspirasi serta pendapat para buruh. Yang kedua, gaji yang tidak sesuai dengan UMR Jawa Timur pada saat itu. Pada surat edaran Gubernur nomor 50 tahun 1992. Yang ketiga, terbunuhnya Marsinah karena dianggap sebagai aktivis yang mendemo PT CPS. Kasus pembunuhan Marsinah dapat dikategorikan kasus pelanggaran HAM berat. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, maka harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal lainnya. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Sekian pembahasan kasus Marsinah pada tahun 1993 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.